Ramai beredar gambar bendera Nahdlatul Ulama yang diubah netizen menjadi Netanyahu United. Hal itu trending di media sosial X. Kejadian tersebut adalah dampak dari kekecewaan terhadap tindakan tokoh muda NU yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Foto bersama mereka itulah yang kemudian beredar luas dan mendapat kecaman banyak orang di media sosial. Dalam bendera yang diubah itu, warna dasar hijau dengan logo bintang dan bola dunia beserta tulisan Arab Nahdlatul Ulama diedit menjadi warna biru putih, layaknya bendera Israel, lengkap dengan logo bintang Israel. Kemudian di bagian bawah tertulis Netanyahu United. Netanyahu adalah seorang Perdana Menteri Israel yang berjanji akan memerangi Hamas. Netanyahu juga dijuluki sebagai bos perang Israel yang anti-Palestina. Pengubahan Nahdlatul Ulama menjadi Netanyahu United mungkin dimaksudkan untuk memberi kesan NU condong ke Israel. 5 orang yang berangkat ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog itu adalah Syukran Ma'mun, Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza An-Nafisah Dania. Buntut dari kejadian itu, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA segera akan menggelar sidang etik untuk Zainul Ma'arif sebagai salah satu orang yang ikut dalam pertemuan tersebut. Zainul Ma'arif adalah pengajar filsafat di UNUSIA. Sidang tersebut dilakukan karena kunjungan Zainul Ma'arif berdampak negatif pada reputasi UNUSIA. Kunjungan ke Israel dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut UNUSIA. Karena selama ini NU selalu mendukung kemerdekaan Palestina dari agresi yang dilakukan oleh Israel. Pertemuan Zainul Ma'arif dengan Presiden Israel adalah aktivitas individual yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan UNUSIA sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf, meminta maaf kepada seluruh masyarakat luas atas peristiwa tersebut. Menurutnya, lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU tidak tahu, tidak menemukan mandat kelembagaan dan tidak ada pembicaraan kelembagaan tentang kunjungan itu. Oleh karena itu, tindakan mereka berlima itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Sekretaris Jenderal PBNU Gus Ipul mengatakan, PBNU saat ini sedang mendalami persoalan ini dan segera memanggil mereka untuk dimintai tabayun atau klarifikasi. Sementara itu, Ketua PBNU Syafiq Ali juga menyesalkan pertemuan 5 orang itu dengan Presiden Israel. Kunjungan itu dinilai sebagai tindakan orang yang tak memahami geopolitik, tak mengerti kebijakan NU secara organisasi, serta perasaan seluruh warga NU. Kunjungan kelima warga NU tidak atas nama organisasi. PBNU juga belum mengetahui atas dukungan pihak mana mereka berangkat ke Israel. Pengeditan bendera NU itu dengan tujuan melecehkan sebenarnya berlebihan. Karena NU memang tidak tahu menahu dengan tindakan 5 orang tersebut. Kalau ada yang merasa kecewa dan mau mengkritik, seharusnya dialamatkan pada oknum itu. NU dan UNUSIA memang akan meminta klarifikasi pada yang bersangkutan, juga memberikan sanksi etik. Tapi perlu dipahami juga bahwa lembaga sebenarnya tidak bertanggung jawab atas kelakuan 5 orang itu. Respon NU itu sebagai tindakan etis, karena sebagai bagian dari warga NU, tindakan 5 orang itu tidak elok. Apalagi jika kemudian pertemuan itu dipolitisasi dan dipropagandakan oleh pihak Israel. Pelecehan dan perundungan terhadap NU itu menunjukkan ketidakpahaman oknum tersebut terhadap posisi NU yang menjadi benteng keberagaman di Indonesia. Selama ini, NU terus berupaya untuk melindungi kelompok minoritas dari persekusi kelompok intoleran. Jika NU-nya yang diserang secara serampangan, maka pihak intoleran itu akan mendapatkan keuntungan.
Karena bagaimanapun, opini publik memiliki konsekuensi yang luas terhadap organisasi. Itu merugikan bagi upaya NU yang selama ini tegas memposisikan diri mendukung Palestina dan menolak kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Bisa jadi, pelaku tindakan pelecehan terhadap NU itu adalah dari kelompok internal Nahdliyin sendiri yang kecewa dengan peristiwa tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah orang yang membenci NU. Karena selama ini NU selalu menjadi garda terdepan yang menolak kelompok intoleran seperti HTI, Wahabi, dan organisasi intoleran yang lain. Peristiwa ini menjadi momentum tepat bagi mereka untuk menyerang kredibilitas dan integritas NU dalam membentengi kerukunan di Indonesia. Oleh karena itu, NU harus dijaga bersama-sama agar tidak digembosi oleh kelompok yang membencinya. Semoga saja netizen lebih bijak dalam menyikapi persoalan. Kritiklah secara tepat dan proporsional. Jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan sampai karena ulah beberapa oknum rusak nama NU seluruhnya.